juga ini ujian kompetensi fikih ya, jawab dengan jujur, lengkapi dengan dalil. Apa itu toharoh juga? Toh itu adalah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu apa? Kalau hadas besar itu yaitu hadas yang diwajibkan pelakunya untuk mandi besar. Contohnya saja ketika dia keluar sesuatu dari kemaluannya. Hadas kecil? Maka hal itu diwajibkannya untuk mandi wajib pada saat itu juga. Sedangkan hadas kecil yaitu hadas yang pelakunya harus diharuskan untuk membasuh bagian yang terkena hadas kecil. Sebagai contoh, misalkan terkena kencing bayi, atau misalkan keluar kencing saat sholat atau BAB. Ya. Apa itu toharoh lahir dan toharoh batin? Kalau toharoh lahir itu yaitu toharoh yang bagian mana badannya disucikan dengan air yang bersih. Caranya apa? Caranya dengan mandi, wudu dan itu lagi apa? Mandi, wudu dan tayamum. Kalau batin? Kalau batin yaitu yang dibersihkan adalah hati dan jiwanya serta ruh yang kita punya. Dari apa? Dari dosa. Misalkan dengan cara berzikir dan bertaubat serta beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Bagaimana cara bersuci dari air mani? Cara bersuci dari air mani yaitu dengan melakukan mandi besar. Pada saat keluar mani saat mimpi basah, kita diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Tata caranya yaitu pertama, niat mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar. Yang kedua yaitu membaca bismillah dalam hati. Selanjutnya membasuh tangan kanan dahulu, baru tangan kiri. Kemudian wudu dan selanjutnya menyiramkan seluruh air ke seluruh bagian tubuh. Mulai dari satunya jenazah, satunya hadis kanan dahulu, baru bagian yang kiri. Kamu cari yang hadis loh. Ya. Mani najis apa enggak? Mani tidak. Sekarang madzi. Itu sampingnya lu kok diacak-acak apa lu? Yaitu air yang keluar yang berwarna putih ketika sedang udah dibawa semua aja satu mapnya, nanti bolong nanti. Nah, dan kan juga sampingnya udah harus bawanya. Dibersihkan dengan cara melakukan mandi wajib seperti tata cara. Apa tadi? Mandi wajib? Mandi wajib untuk apa? Yaitu untuk membersihkan diri dari hadas-hadas besar. Bukan ini tadi apa? Pertanyaan Nabi, madzi apa? Yaitu air yang keluar pada saat ketika sedang melaksanakan syahwat. Madzi ini tidak mandi wajib ya. Hanya dicuci karena itu kencing sama dengan seperti kencing ya. Dia cuman istilahnya merembes lah ya. Dia nggak kerasa juga orangnya ya. Madzi ini warnanya apa? Putih. Warnanya bening. Yang keliru ya. Madzi warnanya bening. Yang wadi, nah ini. Kalau wadi itu air yang keluar karena kita berbarengan dengan kencing warnanya tapi putih susu. Itu karena apa? Karena kita kelelahan. Ya, hukumnya sama dengan seperti kencing. Nah, najis. Cukup berwudu, tidak harus mandi. Madzi juga begitu ya. Dia itu nggak sadar keluar madzi itu, warnanya bening ya. Bening kayak kaca gitu. Kalau susu kan putih-putihan ya. Terus
Wanita mengeluarkan apa? Haid, nifas, dan istihadah. Kalau haid itu yaitu dahah yang keluar pada kelamin wanita. Ciri-cirinya yaitu dahahnya hitam pekat dan disertai bau amis. Cara bersucinya? Cara bersucinya yaitu dengan membersihkan alat kelaminnya, lalu mandi wajib dan berwudu. Berapa lama haid normal? Haid normal dari hari ke-7 sampai ke-15 maksimal. Maksimal. Tapi normalnya ada dua macam orang. Ada yang 7 hari sudah selesai, ada yang maksimal 15 Hari. Sekarang istiadah. Istihadah yaitu dahah yang keluar dari kelamin wanita disebabkan karena penyakit yang dideritanya. Hukumnya kalau istiadah? Kalau istihadah sunnah, suci. Dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Ibadah puasa dan seterusnya. Bedanya darah haid sama istiadah? Kalau bedanya darah haid itu minimal sampai 15 hari berhenti. Kalau misalkan belum berhenti juga atau lebih dari 15 hari, maka darah haid tersebut termasuk dalam kategori darah istihadah. Ya. Warnanya? Warnanya hitam pekat. Untuk darah apa itu? Untuk darah haid. Kalau darah istihadah agak kemerah-merahan kental. Merah muda ya. Baunya amis. Haid? Kalau haid busuk karena proses yang alami. Baik. Tata cara mandi wajib gimana? Tata cara mandi wajib, yang pertama niat dahulu sebelum kita mandi wajib. Yang kedua baca bismillah dalam hati. Yang ketiga menyiramkan kedua telapak tangan dengan air yang bersih. Mencuci kemaluan. Berwudu. Baru menyiramkan air ke seluruh badan tubuh ya. Jadi kalau setelah mandi wajib tidak perlu lagi berwudu. Sudah suci, nggak perlu lagi wudunya di awal tadi ya. Sholat apa? Kalau sholat itu adalah amal ibadah yang mencegah kita dari perbuatan keji atau ritual. Sholat artinya doa. Kita berdoa kepada Allah, berhubungan, berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kemudian sholat itu hukumnya apa? Ada yang sholat itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat fardu, sholat 5 waktu. Yang sunnah itu ada sholat ad-duha, sholat tahajud, sholat isqa, sholat dua haya, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Mana yang sunnah biasa dan sunnah muakkad? Kalau sunnah biasa seperti sholat duha, sholat tahajud. Kalau yang sunnah muakkad yaitu sholat istisqa, sholat at-tarawih, dan lain sebagainya. Dan sholat idul fitri dan idul adha. Idul fitri caranya gimana? Bedanya cara sholatnya dengan sholat biasa ada beda? Jumlah takbir bagaimana? Jumlah takbir biasanya bisa berjumlah. Bukan biasanya, untuk sholat idul fitri jumlah takbir rakaat pertama berapa? 7 kali. 7 kali. Untuk selain takbiratul ihram kan? Iya. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Ngawur. Masa kamu gak sholat idul fitri, idul adha? 5. Ingat ya, udah mau sholat lagi nanti kan? Oke. Hukum meninggalkan sholat apa? Sholat wajib.
meninggalkan sholat wajib, yaitu hukumnya haram, dosa ya, dosa dosa besar. Bahkan bisa keluar dari Islam. Islam. Ada hadisnya itu apa enggak? Bainar rajul wal Baina kufrun. wajul ulu wal kufri tahfus salat. Batasnya seseorang itu Islam dan kafir apabila meninggalkan Salat. Banyak nggak orang nggak sholat? Banyak. Banyak kamu lihat ya? Iya. Nah, itu berarti apa? Tugas suka berdakwah. Nah, Iya. kalau sholat berjamaah hukumnya apa? Hukumnya Wajib tapi bersyarat. Apabila tidak sakit, apabila tidak ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya bepergian musafir misalnya, atau uzurnya sakit terus hujan. Sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Berarti gimana? Sangat dianjurkan. Baik. Puasa itu artinya apa? Adalah menahan diri dari segala bentuk maksiat, hawa nafsu, dan juga menahan diri dari makan dan minum. Puasa orang awam gimana? Puasa orang awam biasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Nanti serap ya. Videoin serap. Isi taklim. Ya enggak apa? Birrul walidain ya. Puasa khusus? Kalau puasa khusus yaitu apa saja yang ditahan? Yang ditahan itu makan, minum, dan maksiat. Panca indera, mata dari melihat yang haram. Kuping mendengarkan perkataan yang buruk. Mulut berbicara kotor. Tangan tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tidak berbuat zalim. Iya. Kaki tidak digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Itu puasa orang khusus. Yang lebih tinggi lagi, khusus dari yang khusus, istimewa. Menahan makan, minum. Iya, itu udah. Terus menahan. Terus apa lagi tambahnya? Juga menahan hawa nafsu. Udah dan itu. Pikiran dan hati dari berangan-angan, dari pikiran-pikiran kotor, semuanya dibersihkan, ditahan. Wah, kok pengen mukul anak itu ya? Tahan. Oh, saya sedang berpuasa. Mil. Udah Mil. Ayat tentang puasa? Ayat tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah puasa. Telah diwajibkan atasmu puasa untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang tertentu terdahulu. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Ya. Al-Baqarah ya 183. Jangan ini lupa. Zakat adalah bagian yang telah ditentukan dan juga yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Ada berapa zakat itu? Ada 2. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Jelasin. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang dibagikan sebelum sholat Id dilaksanakan, yaitu dibagikan ketika
dibayarkan. Dibayar. Bayar gitu. Dibayarkan pada akhir Ramadan Hmm. sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Berapa? Ulama beda pendapat. Berapa beratnya berasnya? Beratnya 6 sok, Berapa kilonya? kilonya Masa nggak tahu? Nggak usah pakai ukuran Arab malah bingung. Ada 2,5, kilo ada 2,7, 7, ada yang 3 3 kilo. 3 kilo. Tahu 3 kilo beras? Tahu. Nah, satu orang. Itu diserahkan ya, kalau di sini di pondok, kalau di masjid ya, nanti biar diatur. Bagikan langsung ke fakir miskin boleh. Zakat satunya Zakat mal, apa artinya itu? Maksudnya gimana? yaitu zakat dengan menggunakan Zakat harta. zakat harta. Harta apa saja yang dizakati? Harta emas, Mas, berapa beratnya? beratnya 3,6 gram. Dari mana ngawur? 85 gram. 85 Apa itu gram. haul? Apa itu nisab? Itu dulu biar jelas. Haul itu adalah Kepemilikan selama setahun. tahun. Nisab Kalau nisab yaitu kadar batas ukuran yang telah ditentukan untuk berzakat. Kalau emas berarti harus punya nisabnya 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5%. Ya. 2,5%. Kemudian kalau zakat hewan berapa? Zakat hewan kambing. Kalau kambing itu yang dizakati yaitu Punya kambing berapa wajib? 5. Wah, kok 5? 4, Bu? 40. Berapa anunya? 1 1 ekor. Ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian. Padi berapa zakatnya? Panen berapa kilo? 678 kilogram diwajib. Maka kalau sudah sampai segitu panennya dikeluarkan zakatnya. Kalau airnya tanda hujan 10%, kalau airnya beli irigasi 5%. Ya, itu zakat pertanian. Kalau zakat profesi gaji 2,5% dari uang hasil gajinya itu. Kalau sudah mencapai nih Haji adalah berkunjung ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Rukun haji rukun apa haji itu? Rukun iman apa Islam? Rukun Islam. Jika wajib, jika mampu. Mampunya bagaimana? Mampunya misalkan kita punya uang banyak dan uang itu bisa untuk kita bayar ongkos untuk haji, untuk makanan dalam perjalanan haji, dan juga badan sehat, kuat ya. Ya. Umroh? Kalau umroh itu adalah berkunjung ke kota Mekah. Apa bedanya? Umroh itu wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau umroh. Iya. Kalau haji wajib. Kalau misalkan haji bedanya dengan umroh yaitu kalau haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Kalau umroh bisa bulan haji. Harus bulan haji. Kalau umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Kurban
kurban itu adalah menyembelih hewan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Untuk mendekatkan diri. mendekatkan diri kepada Allah Perintah Subhanahu wa taala. ibadah paling agung di hari Nahr yaitu menyembelih, mengalirkan darah. Itu sesuai dengan perintah Allah untuk Berkorban. Surat apa perintahnya? Al-Kautsar. Inna a'tayna A'tayna kal kausar. Wasolli Li rabbika wanhar. wanhar. Wanhar itu apa? Menyembelih hewan Hewan kurban. Udah hafal kan? Udah. Iya. Berapa? Peraturannya gimana? Kambing Patuan kambing untuk untuk satu orang. Sapi Kalau sapi untuk 7 orang. patungan bisa ya? Iya. Dibagi kemana itu kambing korban? Dibagi kepada fakir miskin dan Semua boleh ya. Orang Islam dulu ya, boleh. Nggak mesti harus fakir miskin. Yang fakir miskin itu nanti zakat. Ya. Kemudian akikoh yaitu nah ini ungkapan untuk syukur. Nah, bagaimana itu? Yaitu ketika anak bayi lahir ke dunia, maka selama 7 hari pasca kelahirannya disembelihnya kambing. Kalau anak laki-laki berapa, perempuan berapa? Kalau anak laki-laki disunahkan berakikah dengan 2 kambing. Kalau yang perempuan disunahkan berakikah dengan 1 kambing. Hukum akikah ini apa? Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Maka kalau tidak mampu hari ke-7, akikahan hari ke-berapa? Hari ke-14 dan 21. 1. Zuka nanti kan akan jadi orang tua ya, jadi ayah. Bagaimana cara mendidik anak? Kalau cara mendidik anak Secara yaitu Islam. Biar kalau misalkan untuk mengembangkan potensinya maka diajarkan sejak kecil. Sejak kecil diajarkan. Aslinya. Terus itu jika anak berbuat salah diingatkan secara baik-baik. Selanjutnya yaitu dalam kalau mendidik anak itu mendidiknya dari kecil. Jangan sampai terlambat ketika dia sudah dewasa dia melenceng akhlaknya baru kita didik. Dan juga penanaman adab dan akhlak dan juga akidah harus ditanamkan ketika anak kita baru lahir atau saat anak-anak. Yang diajarkan dahulu ilmu apa? Ilmu agama. Fardu ain. Fardu ain itu apa saja? Akidah, fikih dan tazkiyatun nafs. Ya, paham ya? Iya. Kemudian bagaimana proses pernikahan yang benar? Proses pernikahan yang benar. Pacaran kah atau ta'aruf? Ta'aruf dikenalkan oleh guru, orang tua atau orang yang baik, orang yang amanah, tokoh, bukan nyari istri sendiri, nggak boleh ya, pacaran jadinya ya. Nah, nanti pas acara pernikahannya pakai organ apa enggak? Tidak. Nggak boleh ya, harus ada bedanya santri yang sudah paham hukum dengan orang yang umum tidak pernah belajar agama. Beragama di pondok, beragama di rumah, beragama di masyarakat. Tidak boleh cuma di masjid saja beragamanya. Tidak boleh cuma di pondok saja. Di masyarakat pun harus diamalkan ajaran agama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah.